Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fiddin man ikhtara minal ibadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, asadakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kita lanjutkan pengajian kitab kuning, yaitu kitab Fathul Mu'in. Alhamdulillah kita sudah sampai pada salah satu daripada syarat-syarat salat, yaitu suci badan. Ya. Jadi sebelum sholat itu perlu diperhatikan kesucian diri kita. Ya, salah satunya adalah suci badan. Dan kemarin kita telah membahas apa-apa yang bisa membatalkan kesucian itu. Misalnya dari najis-najis, diantaranya apabila dikenai barang-barang yang memabukkan, kemudian darah yang mengalir, dan termasuk juga bangkai dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan. Jadi far'un, ada cabang. Lau asabal arda nahwu baulin wa jaffa nasubbu ala maudi'ihi ma'un fagamarahu tahura walau lam yantub ayyaguru sawa'u kanatil ardu salbatan au rahwatan. Jadi jika sejengkal tanah terkena semacam air kencing atau dan telah kering, bukan atau tapi dan telah kering, misalnya ada sejengkal tanah di tanah gini warna tari dogombi, ya, semacam kencing dan telah kering pala bormango, lalu pada tempat itu dituangkan air sampai merata, maka tanah tersebut sudah menjadi suci. Pojer mango misalnya teri cula pernah teri itu teri misalnya pala lain memang tempat teri tapi kebetulan ada teri pitabdo nanti, ya, maka tanah tersebut sudah menjadi suci sekalipun air tidak masuk dalam pori-pori tanah. Tapi kami mau war mango nanti pala harus bui batu wati si bui batu nggak pawar tadangan ya, nggak pumpi perangolon gitu. Baik tanah itu keras ataupun gembur, ya, tanah yang mau gombi langsung meresap ataupun tidak, tapi harus kering. Ya. Jadi misalnya ya pernah dikencingi sarap hina gombi dan sebagainya, ya, tapi harus disiram dulu, harus disiram. Nah, maka tempat itu bisa sudah dikatakan suci. Wa idza kanatil ardu lam yatasharrab ma tanajjasatu bihi fala budda min izalatil aini qabla sabbil ma'i qalil 'alaiha kama law kanat fi ina'in. Jika tanahnya tidak dapat meresap najis yang mengenainya, ya, misalnya tanah itu
ti sampai mango nah gitu. Maka sebelum menuangkan air yang sedikit harus dihilangkan benda najisnya. Lapo ini kalau kamango misalnya di lantai, biasanya kalau di lantai gini. Malam kebetulan akege zaman zaman dulu kan impor teh lunake. Ya kalau misalnya di tehel ada air kencing. Ya, dilap dulu. Nah, harus dihilangkan benda najisnya. Bersihkan dulu benda najisnya. Sebagaimana jika najis itu berada di suatu tempat, harus bersihkan najisnya. Ya. Dibersihkan. Walau kanatil najasatu jamidatan natafattatat wahtalatat biturabi lam yadkhur kal mukhtaliti binahwi sadidin bi ifadatil ma'i alaihi bal la budda min izalati jami'it turaba al mukhtaliti biha. Jika najis itu keras, nah najis keras dan telah hancur, artinya dasar bentuk najisnya bentuk misalnya kulit tulang apa, tulang anjing gombi, lalu bercampur dengan debu, maka tempat yang terkena najis itu tidak bisa menjadi suci. Sebab dengan menuangkan air, sebagaimana debu yang tercampur sejenis tanah berdarah, tetapi semua tanah debu yang tercampur najis itu harus dihilangkan. Misalnya misalnya ada ya, iya, jadi najis itu harus dihilangkan gitu. Tidak boleh hanya tidak cukup dengan Pak gitu. Taruhlah di halaman rumah misalnya tulang-tulang ini, tulang misalnya yang keras gini. Lalu kan bercampur debu, mereka. Kalau debu tidak bisa, kan tetap najis. Maka harus dibuang itu najisnya dulu. Hilangkan dari situ dulu. Ya. Wa afta ba'duhum fil mushafin tanajjasa bi ghairi ma'fuwin anhu wujubi ghaslih wa in adda ila talafihi wa in kana li yatimin. Sebagian fuqaha memfatwakan kewajiban membasuh mushaf yang terkena najis yang tidak ma'fu sekalipun menyebabkan rusak atau milik anak yatim. Ya, jadi artinya milik anak yatim itu, nah, gue karena kalau dihilangkan ini kan kita kan kencacak saja gitu. Tapi ini dikatakan bahwa kalau sudah dikena najis maka wajib membasuh mushaf itu. Ya. Kalau misalnya kebetulan hina banajis karoa gombi, ya harus dicuci. Harus dibersihkan, dicuci. Qala saykhuna, guru kami berkata, wa yata'ayyanu farduhu fima idza massatin najasatu syai'an minal qur'ani bi khilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawasi. Bahkan membasuh Al-Qur'an yang terkena najis dihukumi fardu ain. Ya. Lain halnya jika najisnya hanya mengenai pada sejenis sampul ataupun tepian mushaf. Jadi itu tadi kalau mushaf ini jadi namanya kira-kira najis, bahkan detailnya nih itu. Misalnya kebetulan rempah atau rai-rai belakang biagom ya dibersihkan. Far'un cabang gusalatul mutanajjisi
walau ma'fuwa anhu kadamin qalilin inim fasalat wa qad zalatil aini wa sifatuha wa lam yataghayyar wa lam yazid waznuha ba'da i'tibari ma ya'khuzuhu as-sawbu minal ma'i wal ma'u minal wasakhi wa qad tahural al mahallu tahiratun. Air bekas basuhan barang yang terkena najis, tadi itu busalatul mutanajjisin, air bekas basuhan barang yang terkena najis. Misalnya air bekas ini pala rawat cakai najis akan deh sisana. Sekalipun najis ma'fu seperti setitik darah adalah yang hukumnya suci, jika air telah pisah dari tempat yang dicuci, sedangkan materi dan sifat-sifat najis telah hilang. Nah, air tidak berubah, timbangannya tidak bertambah setelah diperhitungkan air yang meresap pada baju yang dicuci dan air tambahan dari kotoran serta tempat yang terkena najis atau baju yang suci kembali. Nah, jadi sekalipun najis ma'fu ini, kalau misalnya air bekas basuhan barang yang terkena najis tadi itu seperti setitik darah adalah hukumnya di suci, ya suci hukumnya, ya. Artinya, tapi kan lebih banyak airnya. Ya, maka air itu dikenai suci karena najis kan satoibah. Ini dikatakan ini hanya setitik darah. Kalau wati siwaca kan najis lomo nih. Tapi kalau setelah pakai basuh karena memboto-boto ini maka air yang menetes itu kan boto ini maka air menetes itu sudah dikatakan air yang suci. Ya. Qala saykhuna wa yazharul iktifa'u fihima bizanni. Guru kami berkata yang jelas untuk memperhitungkan banyaknya air yang terserap dan tambahan dari kotoran adalah cukup dengan prasangka saja. Ya kira-kira begini. Kira-kira oh waraswa ini boto tantro iye. Jadi ini tidak ada ukuran anunya, dari kerasoi. Yang penting kita sudah merasa cukup. Iya. Kalau zaman akhirnya, oh ikan de coom kera ngapule itu kan. Nah, yang penting kita hati-hatilah gitu, jangan sampai tidak membersihkan. Kalau ada najis pada badan ataupun pakaian yang kita gunakan untuk sholat ataupun untuk beribadah-ibadah yang lain, termasuk membaca Al-Quran. Jangan sampai masih dalam keadaan kotor. Far'un, cabang lagi. Idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'ratun masala famatat ulqiyat wa ma haulaha mimma masaha faqat wal baqi tahirun. Umpama ada seekor tikus jatuh di tengah-tengah makanan yang padat, misalnya bubur, lalu mati, maka cukuplah diambil serta membuang bagian sekelilingnya yang terkena, sedangkan sisanya tetap suci. Ya, ini Pakistan punya. Tape mak bulan na, de panal percoh lalu bani. Sari lalu pada hini tak kira-kira hina nede ni. Aina bawa mabu kerawo, pakis lalu. Allah. Ini kan perlu tahu juga Pak. Jangan sampai nanti fikir, oh yang penting rumah bukan nggak Pak najis lalu. Jangan. Ini pendebat mereka.
Artinya tikus kombi augum ini yang najis itu. Jadi cukup dikeluarkan saja. Misalnya nak rawo di sekitar hal itu dan ya mari lalu pas sekitar itu nih. Dengan sekitar itu kita angkat saja. Adapun yang tidak dikenal itu sudah itu aman itu. Wal jamidu huwa alladhi idza gurifa minhu la yataraddu ala qurbin. Batas makanan tersebut padat adalah bila diambil sebagian, maka bagian kiri kanannya tidak meleleh ke bagian yang terambil tadi. Ya, istilahnya meleleskan stokiromo. Meleleskan berarti neraka seram kalau itu. Artinya kalau padat-padat termasuk bubur, yang penting ada bubur makin talpoda nih. Kalau oha kan lebih murah ali oha. Nak baik pa oha nih. Ya. Nede. Ya. Faraon idza tanajjasa ma'ul bi'ri qalil bimulaqati najasin lam yathur bin nazhi bal yanbaghi alla yunzaha liyaksurul alma'u binaba'in aw sabbu ma'in fi. Jika air perigi yang sedikit, air perigi itu air birunya, air sumur yang sedikit terkena najis, maka tidak bisa suci dengan cara dikuras, tapi harus dibiarkan lebih dahulu. Lalu agar air bertambah banyak dari sumbernya atau dengan menambah air yang lain. Jadi lain dikuras, tapi biarkan saja banyak. Misalnya inawa kuras anu nih apa? Sumur. Ini ma'ul bi'ri qalil. Jadi kalau bune sumur ga tiba-tiba bisa mabuhay bahano. Mabuhay kerawo. Ya, kas keluar kerawan dulu. Ya, biarkan nanti banyak airnya. Ya. Jadi nanti biarkan air yang banyak yang menutupinya. Nah, itu kaidahnya itu. Awil kasiru bitagayyurin bih lam yathur illa bizawali. Kalau air perigi itu banyak, air sumurnya banyak, tetapi telah berubah lantaran najis tersebut. Oh, udah tanda foto burung ini, itu sendu, air itu sampo berkobuslah. Anggaplah timelako misalnya, kena air kan. Maka air itu tidak bisa menjadi suci sebelum perubahan itu hilang. Ya dibersihkan. Pokoknya kalau sahur ni, non tak boleh kan kan dikonek hitam poh ga, ya kan? Ngolo. Timba nih, timba misalnya dari sumur kan. Nah itu tidak bisa dianggap suci itu sudah pasti kembora buna, kembora pahun dan sebagainya. Itu saja intinya. Kemudian jika dalam air perigi yang banyak ini masih tertinggal najis, ya masih tahu itu, misalnya bulu tikus, sedangkan air tidak berubah, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan, namun tidak bisa digunakan dengan diambil menggunakan timba atau lainnya. Ya. Air tersebut tidak bisa dipergunakan sebab timba penciduknya senantiasa terkena rambut najis itu. Hendaknya air yang berada dalam perigi dikuras dulu semuanya. Gitu. Seperti kainnya waktu Jepang nih, tapi au hina nahano liga. Timba-timba roga, nah itu nanti akan menjadi najis. Au mupihna kere-kere orang ini. Nah, sehingga solusinya adalah harus dikuras semua. Jika seseorang menciduk, misalnya timba ga, sebelum air dikuras, artinya bipuara kan nih, bipuara bulu-bulu kan deh.
serta ia tidak meyakini ada rambut tikus yang ikut, maka tidaklah mengapa air tetap suci. Bahkan meskipun ia mempunyai prasangka rambut bulu ikut terciduk, ya, terikutnya rambut dasarnya adalah meletakkan prinsip mendahulukan asal daripada hukum lahir. Artinya kan hukumnya kan suci ke, meskipun berwarna, ya, artinya tidak mengapa juga ini, ya, karena memang sudah dasarnya adalah sudah suci, karena boto puoina gini. Barang yang terkena najis semacam anjing, nah, atau najis mughalladah, ya, ini sudah najis mughalladah ini bisa suci kembali dengan mencucinya 7 kali basuhan setelah materi najisnya hilang, sekalipun baru hilang setelah beberapa basuhan. Dalam hal ini hanya dihitung sekali. Salah satu di antara basuhan tersebut harus menggunakan debu atau tanah, ya, yang dicampur dengan air. Sekira menjadi keruh dan ada bekasnya di air itu, serta ke-7 basuhan tersebut meratai tempat yang terkena najis. Iya. Kalau sudah najis mughalladah itu tadi pokoknya 7 kali guna kerason, enggak? Salah satunya itu adalah harus dicampuri dengan debu, tanah. Tanah ini maksudnya adalah tanah yang sah digunakan untuk tayamum. Ini lain tanah sembarangan juga ini. Tanah yang kira-kira yang bisa digunakan untuk tayamum. Komisi tanamnya sampu wali kan malah tambah sampu wali pan mah sembarangan tanah wali. Ya. Wa yakfi firraqidi tahrikuhu sab'an. Jika barang yang terkena najis dimasukkan dalam air yang tidak mengalir, maka cukuplah dengan menggerakkannya sebanyak 7 kali. Ya. Qala saykhuna yazhuru anna zahaba marratu wal audu ukhra. Guru kami berkata, dalam hal ini tidak jelas bahwa gerakan ke sana dihitung sekali dan kembali lagi dihitung 1 kali lagi. Ya. Jika dimasukkan dalam air yang mengalir, cukuplah dengan lewatnya 7 kali air tersebut atau air yang mengalir itu. Jika di tanah yang berdebu, maka air tidak usah dicampur dengan debu lagi. Maksudnya tanah yang terkena najis ini lalu disucikan. Nah, farun cabang. Jika seseorang menyentuh anjing dalam air yang banyak, maka tangannya tidak menjadi najis. Iya. Jadi kalau kebetulan beren lako, tapi kebetulan sorry ini membotoga. Ya. Maka di sini tidak menjadi najis pala. Jika anjing mengangkat kepalanya dari wajah yang terisi air sedikit, tapi airnya sedikit, Pak, dan mulutnya basah, tetapi tidak diketahui ia telah menyentuhnya, maka air tersebut tidak dihukumi najis. Ya. Sekali lagi, nah ini, jika anjing mengangkat kepalanya dari wadah yang terisi air sedikit dan mulutnya basah, tetapi tidak diketahui ia telah menyentuhnya, maka air tersebut tidak dihukumi najis. Ya, maksudnya berarti yakin gini, apakah
lako ge warlu tak pune. Ya. Maka karena tidak tahu Imam Malik dan Imam Dawud radhiyallahu an berkata anjing itu hukumnya suci. Begitu juga menurut Imam Malik. Nah, ini menurut Dawud ini, menurut Imam Malik lah Imam Dawud. Qala Malikun wa Dawud al-kalbu tahirun. Jadi Imam Malik lah kau kata nanti suci pula. Kalau naik tage Imam Malik, Imam Syafi'i ke najis. Anjing itu hukumnya suci, begitu juga menurut Imam Malik. Babi itu hukumnya suci, ya. Air sedikit yang dijilat anjing tidak menjadi najis. Hanya saja wadah yang dijilat anjing wajib dibasuh. Hanya saja misalnya nono kalau hina oi nampua berarti air ini tidak, tapi au wadan itu au ranela lakor ya. Yang nela lakor itu apa yang menjadi najis, yang harus dibasuh. Semata-mata karena penekanan ibadah, bukan karena najisnya. Akhirnya menurut begini, menurut Imam Malik dan Imam Daud. Bukan berarti najis pula laku lah. Nah, kalau kita yang berpemahaman mengikuti Imam Syafi'i ini ya najis. Nah, kalau ada yang bertanya, mulai gue misalnya kan darah raage najis. Nah, mulai misalnya kalau keroku, topan trak, ya, apakah itu najis atau tidak? Nah, kita dengarkan sini. Wa yu'fa. Ada hal-hal yang diampuni. Ya. An-nahwi dami. Bargusin. Semacam darah nyamuk. Nah, ternyata darah nyamuk tidak masalah, topak ya. Mimma la nafsa lahu sa'ilatun. Kaba'udin wa kummalin la anjildihi. Jadi semacam darah nyamuk itu tidak mengapa, itu adalah najis yang diampuni, termasuk segala serangga yang berdarah tidak mengalir atau darahnya dingin. Misalnya merutu dan kutu. Kalau kulitnya tidak termasuk diampuni. Ya. Jadi darah nyamuk atau page tidak termasuk, artinya siakan najis, tapi najis yang diampuni. Ya. Kemudian yang kedua adalah dami nahwi dummalin kasiratin wajarhin wa anqaihihi wa sadidihi. Yang kedua adalah darah sejenis kudis. Misalnya bisul api atau udun semat, darah luka-luka, nanah darah. Ya, nanah uwuk kalau bahasa Jawa kayak. Nah, ini artinya memang apa nih, darah yang memang yang mengalir di kudis akhirnya yang dulu kebun kan mereka kan tetap ada di dalam. Ya. Dewati sendiri de dodor najis sendiri, tapi kan memang yang sudah ada dalam gitu, bukan yang dari luar. Wa in kasura damu fihima wan tasara bi arakin, sekalipun darah nyamuk dan kudis itu banyak dan mengalir bersama-sama keringat. Itu tadi maksudnya. Untuk yang pertama darah nyamuk meskipun sampai meratai pakaian menurut nukilan-nukilan yang dapat dipegang. Dan itu kalau darah nyamuk korena boto wali habis tertopal nih, korena sampai perica serah di pakaian dekani. Iya. Ide komisi warat ada maura kombirhaan apa mahdoma anu ke orang pinisa tambou ya. Pala dengan syarat ini bigairi fi'lihi, dengan syarat
darah-darah tersebut bukan diusahakan oleh orang yang bersangkutan. Ya. Artinya darah kebun ini diusahakan ini nih. Aku maksudnya diusahakan ini. Jika darah-darah tersebut banyak karena diusahakan, misalnya sengaja membunuh nyamuk pada pakaiannya. Nah, ini sengaja romo ini deh. Sengaja membunuh nyamuk pada pakaiannya, memeras kudis, peras gini. Pas sengaja romo, oh ini kemuruan sampai periksa. Nah, itu memang sengaja dan nih. Sehingga nak periksa serta bencombi. Ah, ke kepala maksudnya ke? Memeras kudis atau memakai pakaian yang berlumuran darah nyamuk misalnya, ya kan? Lalu dipakai saat sholat, atau tikar yang dipakai sholat berlumuran darah, atau memakai pakaian tambahan yang berdarah tanpa tujuan sebagaimana berhias, maka darah semacam ini tidak diampuni adanya, kecuali darah itu hanya sedikit sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat yang sahih itu tadi. Kalau misalnya orang putus-putus nih, ya artinya ya darah kuning biar sampai botol ini, ya maka ini tidak ampuni. Artinya memang najis. Memang pada dasarnya kan darah itu najis. Jadi darah itu adalah najis dasarnya. Cuma dikatakan tadi ada darah itu yang dimaafkan. Seperti itu, seperti nyamuk, ya. Dan darah kudis tadi itu memang sudah ada dalam situ nanti. Padahal kalau darah kudis itu dipres begini sampai mengalir, ya itu memang tidak boleh, itu memang najis. Iya. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, najis yang dimaafkan itu adalah darah sedikit yang timbul dari orang lain yang bukan najis mughallaza. Lain halnya jika najis berjumlah banyak. Ya. Termasuk kategori darah orang lain misalnya yang dikatakan oleh Imam Al-Azra'i adalah darah sendiri yang telah terpisah lalu mengenai pada badannya. Darah terpisah tapi mengenai badannya. Nah, artinya darah sedikit. Ya, kemudian yang keempat, ini adalah darah yang dimaafkan ini, yang sedikit. Kemudian yang keempat adalah darah sedikit jenis haid dan darah hidung, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Majmu'. Ya. Dikiaskan dengan keduanya adalah darah semua lubang tubuh selain lubang jalan najis seperti lubang anus dan lubang dubur. Ya, jadi kalau yang keluar dari lubang anus dan lubang dubur tidak boleh, kurangnya sedikit. Ya. Adapun ukuran, misalnya semuanya ukuran botol besto ini wal marji'u fi qillati wal kasratin arfu. Jadi dasar penilaian untuk mengukur sedikit atau banyak itu adalah kebiasaan yang berlaku. Tak ada berita ini, oh botol kayak sto ini teh. Ini dikatakan sini. Jadi kebiasaan yang berlaku. Sesuatu yang masih disangsikan akan banyaknya adalah dihukumi sedikit. Nah, jika ada darah berceceran di berbagai tempat, seandainya dikumpulkan jumlahnya banyak, menurut Imam Al-Haramain, darah itu dihukumi sedikit karena berceceran. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, Al-Mutawalli, dan imam-imam lainnya adalah hukumnya darah banyak karena berceceran di mana-mana kan berarti botol rasanya. Adalah dihukumi darah banyak. Pendapat yang terakhir ini telah dikuatkan oleh sebagian fuqaha. Jadi meskipun bercecer kemana-mana, tapi kalau kumpulkan lebih banyak juga, berarti itu ukuran banyak. Kemudian yang kelima adalah darah yang keluar sebab tusuk jarum atau bekam. Sekalipun banyak, selagi masih berada di tempatnya. Masih ada di tempatnya darah gini, mati mengalir. Nah, mati setelah misalnya bekam, ada bekam orang tidak rapihan juga, atau aku jadi aku pun tuh sakit anu ini. Tapi yang bekam gara orang rapi kayak tahu anu deh, barat tahu gelas deh, rapi nak deh.
itu kan dia akan keluar darahnya. Akan keluar darahnya. Nah, dikatakan di sini, kalau darahnya itu sampai mengalir keluar dari tempatnya itu, tempat misalnya bekam itu, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau masih terkumpul di situ, lalu kita bersihkan bekas bekam itu, maka ini masih dimaafkan. Ini ada kepala penjelasan gitu. Nah, perlu waktu. Nah, sehingga sholat dihukumi sah bagi orang yang gusinya berdarah sebelum dicuci, selagi ia belum menelan ludah ketika sholat. Sebab darah gusi itu dimaafkan adanya atau dimaafkan adanya dalam arti bisa bercampur dengan air ludah sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini nanti akan kita semakin faham nanti. Ya, mungkin terkait dengan najis. Ada nanti termasuk nanti kotoran burung, kemudian bekas tempel istijma dan sebagainya. Baik jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktulah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.